ini PowerPoint-nya. Saya mulai di pukul 9.06, berarti nanti 9.36 nggih Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mawar sekuntum warnanya merah. Assalamualaikum Pak Muji dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo belum ngomong cakep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan yang pertama kali saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada detik ini saya diberikan nikmat yaitu kesehatan sehingga saya bisa melalui rangkaian diklat calon kepala sekolah dan untuk hari ini adalah presentasi di IST 2 saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil RPK saya, kemudian KM dan PK saya yang telah saya lalui selama 1 bulan saya melakukan magang baik di sekolah asal saya di TK Aisyah 9 Surabaya dan juga di sekolah magang kedua saya di TK Wijaya Surabaya. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya kepada pengajar diklat saya, kepada Pak Muji, kepada admin LMS saya yaitu Bapak Sabto dan juga teman-teman yang selalu senantiasa saling mensupport, saling mendukung kita semua sehingga kita semua bisa melalui kegiatan diklat calon kepala sekolah yang sudah sampai pada titik terakhir. Semoga nantinya hasil yang kita peroleh atau hasil yang kita dapatkan sudah sesuai dengan kemampuan kita dan karena semuanya sudah kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Dan saya berharap teman-teman semua yang ada di kelas K Diklat CKS Kota Surabaya ini semuanya bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam saya aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah menuntun saya ke jalan yang benar yaitu agama Islam. Dan untuk kali ini saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan mulai pada presentasi saya pada acara gelar karya Diklat Calon Kepala Sekolah Kota Surabaya tahun 2021. Dengan saya sebagai penyampai presentasi pada pagi hari ini adalah Sri Agustina SPD dari TK Aisyah 9 Surabaya. Berikut adalah presentasi saya. Saya tampilkan yang PDF teman-teman ya, biar bisa langsung dieksekusi. Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK, Kajian Manajerial atau KM, dan Peningkatan Kompetensi atau PK. Sri Agustina SPD, Diklat CKS tahun 2021, kelas K. Kali ini saya mengambil judul RPK, Peningkatan Kemampuan IT melalui penggunaan media pembelajaran berbasis Android di TK Aisyah 9 Surabaya pada tahun pelajaran 2021. Tujuan RPK saya adalah 1. Guru dapat membuat media pembelajaran berbasis Android. Kali ini saya mengambil Quizzes. Dan yang kedua, guru dapat memanfaatkan kecanggihan IT dalam membuat media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar.
Dan yang ketiga adalah guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran daring. Profil sekolah. Yang pertama adalah sekolah asal. Sekolah asal saya adalah TK Aisyah 9 yang terletak di Jalan Jagir Sidomukti 4 nomor 76 Surabaya. Saat ini TK Aisyah 9 dipimpin oleh kepala sekolah yaitu saya sendiri dan didampingi oleh 2 guru saya. Semuanya sudah berkualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik. Untuk visi dan misi TK Aisyah 9 saat ini adalah terwujudnya generasi yang mandiri baik dalam iptek maupun imtak. Kami mempunyai slogan TK Aisyah 9, sekolahnya anak mandiri, di mana anak yang mandiri itu diharapkan bisa mencetak prestasi. Prestasi tidak bisa diraih dengan sendirinya, tetapi anak-anak harus berani berusaha keras untuk mewujudkan prestasi tersebut. TK Aisyah 9 merupakan bangunan milik sendiri dengan luas 188 meter persegi dengan gedung bertingkat 2, kelasnya ada 4, kemudian ada ruang guru dan kantor, kamar mandi, lab komputer, dan tempat bermain yang cukup luas. Lokasinya strategis dan aman untuk anak-anak karena berada di dalam kampung dan jauh dari jalan raya. Sarana dan prasarana dibilang cukup lengkap karena kami memanfaatkan semua yang ada di TK Aisyah 9, kita setting sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak di TK Aisyah 9. Sarananya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada kantor, perpustakaan, dan juga lab komputer, di mana perpustakaan dan lab komputer ini yang sangat diminati oleh peserta didik di TK Aisyah 9. Saat pelajaran luring atau tidak daring seperti saat ini, anak-anak lebih sering banyak menghabiskan masa bermain mereka dan belajar mereka di perpustakaan atau juga di lab komputer, karena mereka di sana bisa mengeksplorasi kebutuhan, bakat, serta minatnya. Di TK Aisyah 9 menggunakan pembelajaran 5 hari dengan sistem full day. Kalau sebelum masa pandemi, kita mulai pembelajaran pada pukul 7.30 sampai dengan 11.30. Jadi kelompok A dan kelompok B masuk bersamaan dengan durasi waktu yang sama. Tapi untuk masa pandemi ini, kami melakukan PJJ yang setiap harinya berkisar antara 1 sampai 1,5 jam. Profil yang kedua adalah sekolah magang. Saya mengambil sekolah magang saya dengan kriteria akreditasinya sama dengan sekolah saya, yaitu TK Wijaya Surabaya. TK Wijaya Surabaya terletak di Jalan Bendul Merisi nomor 101 Surabaya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wijaya dan dipimpin oleh Ibu Kepala TK-nya bernama Ibu Mariana SPD. Ibu Mariana SPD berstatus pegawai negeri sipil dan dibantu oleh 3 orang gurunya. Tetapi di sini 3 gurunya belum berkualifikasi S1 semua dan belum bersertifikat pendidik. TK Wijaya Surabaya memiliki visi dan misi, yaitu mengutamakan perkembangan anak didik dalam berkreasi, dalam sopan santun, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. TK Wijaya merupakan gedung milik sendiri. Sarana prasarananya juga lengkap. Ada ruang kelas, kamar mandi, gudang, dan juga tempat bermain yang luas. Kurikulumnya saat ini menggunakan kurikulum 13
dengan 6 hari pembelajaran. Lokasinya juga sangat strategis, yaitu dekat dengan kantor pos, dekat dengan puskesmas, serta sangat dekat dengan kantor kelurahan, sehingga banyak kerjasama dengan pihak-pihak tersebut untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar. Di masa pandemi ini, Wijaya juga melakukan proses pembelajaran secara daring sama dengan TK Aisyah 9. Mereka menggunakan daring full mulai dari Senin sampai dengan Sabtu dengan durasi waktu 1 jam melalui pemberian pembelajaran lewat Zoom dan juga media WhatsApp. Kemudian untuk rencana proyek kepemimpinan saya mengambil 2 siklus dengan tadi sudah disebutkan di awal, judulnya adalah peningkatan kemampuan IT melalui penggunaan media pembelajaran berbasis Android. Kenapa saya mengambil RPK seperti itu? Dikarenakan guru yang ada di tempat saya masih kurang dalam memberikan media pembelajaran yang menggunakan IT. Jadi pembelajarannya medianya masih seperti menggunakan LKA atau video pembelajaran yang disampaikan lewat WA Group. Jadi di sini untuk metode yang lainnya sangat kurang. Maka saya mengambil RPK dengan berjudul seperti yang di atas. Untuk siklus 1, saya mengambil 4 tahap. Yang pertama persiapan. Persiapannya terdiri dari yang pertama adalah sosialisasi dengan seluruh warga sekolah. Karena di sini saya bertindak sebagai kepala sekolah, yang saya sharingkan itu yang pertama adalah dengan penilik. Setelah penilik menyetujui atau memberikan arahan, kemudian saya sosialisasikan kepada warga sekolah saya, yaitu kepada ketua yayasan dan juga guru-guru yang ada di TK Aisyah 9, bahwa saya akan mengadakan program IHT dengan tema penggunaan media pembelajaran berbasis Android. Setelah itu saya menghubungi narasumber. Narasumber di sini adalah Ketua PKG Kecamatan Monokromo, yaitu Ibu Hernawati Sri Indarti MPD. Beliau sudah sangat berpengalaman dan juga sudah sangat menguasai IT, apalagi dengan tema yang saya ambil beliau sudah familiar, yaitu bisnis. Setelah menghubungi narasumber, saya membuat SK kepanitiaan untuk keterlaksanaan RPK saya. Setelah semua ready, saya melaksanakan di tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan. IHT saya laksanakan pada hari Sabtu 25 September 2021. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. IHT berlangsung selama hampir kurang lebih 3 jam. Saya mulai dari pukul 7.30 sampai dengan 10.30. Karena apa? Untuk kuisis ini bagi guru saya adalah model yang baru, jadi sangat lama saat kita prakteknya. Karena dalam kuisis kita harus praktek melogin, harus menggunakan akun. Setelah itu kita belajar membuat kuisis, dan yang terakhir adalah bagaimana cara men-share atau membagikan kepada anak-anak dengan ada 2 metode seperti kuis atau perlombaan atau hanya dikerjakan secara bersama-sama. Nah, setelah itu, setelah praktek kita mengakhirinya dengan ramah tamah dan sebagainya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Untuk yang tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi saya lakukan setelah kegiatan IHT. Di situ dapat dilihat ada satu guru saya yang belum mampu membuat atau meng-create
kuisis sendiri. Jadi pada saat prakteknya dia mendengarkan, tapi untuk membuat sendiri beliau belum mampu. Dan untuk refleksinya, setelah kita melihat hasil MONEF, kita menyusun rencana tindak lanjut, yaitu tindak lanjutnya melihat hasil MONEF itu kita akan mengadakan siklus yang kedua. Hasil monitoring dan evaluasi. Satu, monitoringnya dalam pelaksanaan IHT, semua sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi ada sedikit kendala dalam penerimaan materi karena ada salah satu guru yang tidak fokus sehingga terlambat mengikuti langkah-langkah pembuatan kuisis. Evaluasinya dalam pelaksanaan IHT perlu dilakukan pembimbingan khusus terhadap guru yang memiliki sedikit keterlambatan dalam mengikuti IHT tadi sehingga bisa tercapai tujuan dari IHT secara maksimal. Refleksinya, hasil dari siklus 1 menunjukkan persentase 67,77%, yaitu 2/3 kali 100%-nya, presentasinya didapatkan hasil segitu karena ada satu guru itu belum bisa melogin karena tidak semua guru itu fast learner. Jadi ada yang slow learner, ada juga yang fast learner. Nah, yang slow learner ini yang akan diberikan bimbingan khusus pada siklus yang kedua. Kemudian setelah IHT di siklus yang pertama, saya lanjutkan di siklus yang kedua. Yang pertama saya lakukan adalah persiapan. Untuk kegiatan siklus kedua mendatangkan narasumber yaitu dari tutor teman sejawat, di mana teman sejawat itu adalah saya sendiri sebagai pembimbing dari bu guru yang belum bisa membuat kuisis tadi. Pelaksanaan siklus kedua saya laksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 selama hampir 1 jam. Jadi seperti private lesson. Seperti itu mulai dari pertama melogin menggunakan akunnya, kemudian meng-create kuisis, setelah itu membuat kuisis, dan yang terakhir adalah membagikan link kuisisnya. Untuk MONEF-nya, dari hasil pelaksanaan siklus kedua, bisa dilihat guru yang pada saat IHT pada siklus pertama yang belum bisa mengikuti sehingga pada siklus kedua ini dibimbing secara personal oleh tutor teman sejawat sampai guru yang tidak bisa tadi sudah siap dan bisa membuat game kuisis sendiri yang nantinya bisa digunakan pada saat proses pembelajaran. Nah, itu tadi adalah RPK kegiatan IHT yang saya lakukan di TK asal saya yaitu TK Asia 9. Untuk kegiatan yang kedua adalah kajian manajerial. Kajian manajerial saya lakukan pada 2 sekolah. Yang pertama adalah sekolah saya sendiri dan yang kedua adalah sekolah magang. Di sini saya melakukan metode pengambilan datanya melalui observasi, angket, dan juga wawancara. Yang saya analisis datanya adalah 8 SNP yang bisa kita lihat pada raport mutu. Dan hasilnya adalah terdapat 2 perbedaan atau yang bisa dijadikan acuan dalam perbaikan untuk kedepannya pada sekolah asal saya dan sekolah magang. Untuk sekolah asal saya yang kuat adalah di standar pendidik dan tenaga kependidikan karena semuanya sudah memenuhi syarat dan sudah berkualifikasi sertifikat pendidik. Untuk di TK Wijaya yang terkuat adalah di standar proses karena perangkat pembelajarannya sudah sangat baik, kepala sekolah supervisinya juga baik, jadi standar prosesnya sudah sangat baik. Dari kedua hasil tersebut bisa dijadikan acuan dalam perbaikan atau untuk kedepannya bagi sekolah asal maupun sekolah magang. Berikut adalah dokumentasi foto-foto
kajian manajerial saya yang di sekolah magang. Ini saat wawancara, observasi, dan juga pembagian angket. Kegiatan yang terakhir adalah peningkatan kompetensi. Berdasarkan hasil AKPK saya, yang terendah adalah kompetensi supervisi. Untuk itu, untuk PK saya lakukan di TKA magang kedua, yaitu kompetensi supervisi yang saya lakukan pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Caranya adalah melakukan wawancara dengan Ibu Kepala TK Wijaya, yaitu Ibu Mariana SPD, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan supervisi yang selama ini sudah berjalan di TK Wijaya. Dan dari hal tersebut, kompetensi supervisi saya diharapkan bisa meningkat. Dari hasil wawancara itu saya bisa mengambil hal baiknya untuk bisa saya terapkan ke depannya di TK saya. Seperti pelaksanaan supervisi, setelah itu dokumen yang disupervisi, kemudian bagaimana cara mensupervisi yang baik tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar, dan juga bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada guru-guru kita sehingga supervisi tersebut nantinya tidak akan istilahnya menyakiti atau personal. Misalkan guru yang disupervisi tersebut kurang bagaimana, jadi kita bisa bagaimana caranya biar tidak menyakiti secara personal. Dari hasil wawancara itu saya dapatkan untuk perbaikan kompetensi supervisi yang akan saya lakukan di TK asal saya. Tujuan dari PK kali ini adalah untuk meningkatkan kompetensi supervisi CKS, yaitu saya, Ibu Sri Agustina, dan sudah saya, insya Allah akan segera saya terapkan pada guru-guru saya di TK Aisyah 9. Dan ini adalah kesimpulan dari kegiatan RPK, KM, dan PK yang sudah saya lakukan. 1. Dalam RPK, hasil yang diharapkan adalah semua guru bisa memanfaatkan IT agar bisa membuat media pembelajaran yang menarik sehingga anak tidak bosan lagi dalam pembelajaran daring. Yang kedua, kajian manajerial yang dilakukan di sekolah asal dan sekolah magang 2 bisa dijadikan acuan dalam perbaikan di sekolah asal maupun sekolah magang 2. Dan kesimpulan yang terakhir, peningkatan kompetensi yang dilakukan di TK Wijaya bertujuan meningkatkan kompetensi dari CKS untuk perbaikan hasil AKPK-nya sehingga bisa menjadi lebih baik, terutama pada kompetensi supervisinya. Demikian presentasi dari kegiatan RPK saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi, karena saya yakin semuanya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mempunyai moto, PD adalah yang terbaik. Dan maju, kalau kita maju sendiri itu sudah biasa. Tapi kalau kita maju bersama-sama itu sudah luar biasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus bersama-sama buat Bu Tina. Ya, terima kasih Bu Tina. Alhamdulillah presentasinya bagus sekali Bu Tina. Sudah dipersiapkan secara matang kayaknya ya Bu Tina. Presentasinya 25 menit, ini 9.31. Tadi kan harusnya selesai 9.36 ya Pak Medi. Kurang 5 menit ya. Ya, sudah mendekati salam lagi waktunya. Bu Tina. Videonya, setelah ini videonya kan. Oh ya, baik. Ya. Ya Bu Tina, monggo silakan dilanjut untuk video presentasi. Unjuk kerja. Unjuk kerja. Ya.
video unjuk kerja dari Butina. Ini rasanya dejavu ya. Minggu kemarin sudah saya putar video saya, Pak. Dan kalau untuk masukan dari Pak Muji, mohon maaf belum bisa saya laksanakan karena tidak adanya waktu untuk proses syuting lagi. Jadi mungkin saya edit hanya logonya saja, Pak. Kemarin masih ada inisial K, sekarang sudah tidak ada inisial. Mohon dijadikan maklum Pak Muji, saya tampilkan, mohon izin teman-teman, semoga tidak bosan dengan video saya. Sebentar, saya nyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Agustina, beserta Dibantu Kepala Sekolah Kota Surabaya tahun 2021. Kali ini saya akan melaporkan uji tugas saya yang meliputi rencana proyek kepemimpinan yang saya lakukan di PKAI 9 Surabaya. Yang kedua, kajian manajerial yang saya lakukan di PKAI 9 Surabaya dan PK Wijaya Surabaya. Dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi yang saya lakukan di PK Motor kedua yaitu PK Wijaya Surabaya. Berikut adalah laporannya. Merdeka di Sekolah Asal PK Aisyah 9 Surabaya siklus 1. Permasalahannya kurangnya kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran sehingga anak bosan dengan pembelajaran daring. Solusinya dengan menyelenggarakan IHT, peningkatan kemampuan IT melalui media pembelajaran berbasis Android di TK Aisyah 9. Mendemonstrasikan dan memecahkan masalah. Manfaat bagi pembelajaran sendiri yaitu pembelajaran lebih menarik, bervariasi, dan bisa membangkitkan minat dan siswa. Dan ini adalah jenis media pembelajaran. Kita membuat pemain musik, buka Google, kemudian ketik joinmyquiz.com. Dan kita masukkan nomor kode 169 4. Jangan lupa semuanya. Dan main. Hasil siklus 1, masih ada satu guru yang belum bisa melogin kuisis. Dilanjutkan dengan siklus kedua.
Hasil dari siklus 2, guru sudah bisa membuat media pembelajaran berbasis Android dengan produk game quizzes yang diberikan kepada anak-anak saat pembelajaran. Laporan yang kedua adalah KM yang saya lakukan di sekolah asal saya di TK Aisyah 9 dan TK Matung 2, TK Wijaya dengan metode observasi, wawancara, dan pembagian angket. Yang dilakukan adalah menganalisis data 8 SMP. Selanjutnya adalah peningkatan kompetensi. Kompetensi yang ditingkatkan oleh CKS adalah supervisi yang dilakukan di TK Wijaya Surabaya. Saya mau wawancara tentang bagaimana pelaksanaan di TK Wijaya. Pertama, apakah dengan melakukan supervisi terakhir? Yang terakhir adalah testimoni. Dan mengikuti pelatihan penggunaan teknologi berbasis Android secara menurut saya lebih berkembang. Karena media pembelajaran yang diberikan guru dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Android, anak saya menjadi semangat sekali belajar. Senang sekali bermain dengan khusus. Demikian laporan ujian kedua saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah teman-teman. Background musiknya kayak senam SKJ. Senam SKJ 90-an ya. Nah, dulu Pak Muji ikut SMP kan tahun-tahun 96 dan 7 itu masih senam ya. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Oh iya, saya SD itu ya, Pak ya. Nah, SD ya. Saya download dari Google, Pak, tapi namanya bukan SKJ, instrumental gitu loh. Hampir ada kesamaannya. Ya. Jadi tadi Pak Muji ngiling-ngiling zaman biyen ndak mengamati, ndak fokus ke nih penjelasan jenengan. Nggih. Monggo. Oke, baik. Sudah Butina ini sudah sampun Butina? Sudah selesai presentasi saya. Mohon saran dan kritik dari teman-teman, khususnya dari Pak Muji. Ya. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, untuk berikutnya kita akan buka pertanyaan. Dua penanya dari teman-teman, monggo yang ingin bertanya silakan raise hand dulu, akan saya sebutkan namanya baru kita bertanya. Monggo siapa yang ingin bertanya silakan raise hand dulu. Halo, nggih. Bu Nuke, saya mau Ya. sedikit bertanya sama Bu Tina. Oke. Ini siapa ya? Oke. Bu Agustin ya? Ya. Bu Agustin. Silakan. Bu Agustin, monggo silakan. Iya. Ini ya, pertanyaan dulu, kita ambil 2 pertanyaan, baru nanti biar dijawab oleh Bu Tina gitu ya. Jadi saya skip dulu pertanyaannya Bu Agustin, kemudian lanjut 1 penanya lagi, begitu nggih? Ya silakan monggo Bu Agustin Iya, dimulai. Bu Tina, ini sharing sedikit dan saya ingin tahu nantinya kan saya juga pakai
kuisis ini ya Bu Tina. Di sekolah saya juga saya pakai selama daring ini supaya memang untuk menarik minat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Yang saya mau tahu Bu Tina, setelah setelah ini kan berarti gurunya sudah mencapai kemampuan untuk bisa membuat sendiri kuisis ya. Yang saya mau tanya, apakah ada ketentuan dari Bu Tina selaku kepala sekolah mungkin ya, selaku kepala sekolah di sana untuk penerapan kuisis ini, apakah terjadwal? Maksudnya itu di event khusus seperti di tempat saya ini, saya supaya ada beda gitu ya ketika pembelajaran dengan ketika ada event. Jadi kalau di sekolah saya itu kan sementara ini saya buat untuk event Bu. Kalau di sekolahnya Bu Tina ini rencananya atau mungkin sudah berjalan ini dijadwalkan untuk penerapan kuisisnya itu ataukah mengalir begitu saja terprogram atau maksudnya itu ya kalau gurunya mau hari ini buat ya dibuat, kalau enggak ya enggak, seperti itu atau bagaimana gitu ya. Kemudian durasinya kuisisnya ini berapa lama? Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan berikutnya untuk Bu Tina, monggo Ibu-ibu yang mau bertanya. Ada lagi? Belum ada? Oke, kalau begitu dari Bu Agustin dulu. Monggo silakan Bu Tina bisa menjawab, yaitu pertanyaan Bu Agustin tadi, apakah ini kuisisnya itu terjadwal atau tergantung bu gurunya sesuai keinginan bu guru, atau memang sudah ada di sekolahnya Bu Tina, atau nanti berikutnya bagaimana? Silakan Bu Tina, monggo dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bu Eva yang sudah mengajukan pertanyaan kepada saya. Berikut saya mencoba menjawab, nggih. Untuk materi game kuisis ini, karena ini saya adakan setelah saya mengikuti diklat JKS. Jadi sebelumnya di sekolah saya memang tidak ada penggunaan game kuisis. Untuk itu setelah ada diklat JKS ini kan saya mengetahui kekurangan dari bu guru dengan masalah penyetoran tugas yang dilakukan anak-anak itu semakin lama semakin menurun. Kenapa ya? Setelah dievaluasi, ternyata mereka bosan. Dan bagaimana cara kita mengatasi kebosanan anak-anak? Saya menggunakannya dengan metode yang terbaru. Misalkan kegiatan-kegiatan refresh atau yang baru buat anak-anak. Ini saya lakukan setelah adanya diklat JKS ini. Jadi apa ya yang belum pernah saya berikan kepada anak-anak, dan alhamdulillahnya dengan sebelum mengikuti JKS, saya juga mengikuti guru penggerak. Kuisis ini saya peroleh dari pembelajaran guru penggerak dari teman-teman CGP saya yang notabene itu jenjangnya di atas saya, tidak berada di jenjang TK. Tapi mereka rata-rata sudah melakukan pembelajaran yang menggunakan IT super wah, karena jenjangnya adalah di SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk TK ini istilahnya saya itu setiap kali ada program baru mesti wow gitu. Nah, dan alhamdulillahnya setelah mengikuti JGP kemudian saya juga mengikuti JKS ini. Jadi saya sinergikan kegiatan ini untuk kegiatan JKS saya. Nah, setelah saya memperkenalkan game kuisis kepada guru saya, mereka semakin tertarik. Dulunya HP itu digunakan ya untuk syuting video pembelajaran. Oh, ternyata itu bisa ya Bu ya, dibuat untuk game HP-nya, bukan game-game yang seperti sudah ada di Play Store atau bagaimana, yang bisa ini adalah temanya tentang pendidikan anak-anak. Jadi kuisis ini saya perkenalkan sebagai salah satu istilahnya apa ya, wadah untuk kreativitas guru saya agar bisa menyampaikan pembelajaran kepada muridnya atau peserta didiknya, di mana game kuisis ini bisa kita bisa mengadakan
pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda atau isi yang disertai dengan gambar-gambar. Kemudian anak-anak bisa bersaing dengan kecepatan, semakin cepat dia menekan tombol, jadi nanti peringkatnya akan naik-naik dan sebagainya. Dan tentu saja hal untuk yang bersaing itu tidak mungkin saya lakukan secara daring, karena saat saya menggunakan Zoom ya tentu saja bisa, tetapi minat Zoom mereka itu sudah sangat rendah. Kadang saya Zoom, murid saya yang datang hanya 2, jadi gurunya Zoom sendirian gitu sama 2 orang, jadi kayaknya mereka sudah sangat bosan. Ketika ada pembelajaran yang baru, mereka tertarik. Nah, untuk kuisis ini saya mendatangkan anak-anak. Ini kan saya lakukan di kelompok A, saya sesi dengan tatap muka terbatas. Misalkan saya datangkan 4 anak, media yang digunakan adalah handphone dari Bu Guru. Karena komputer yang ada di sekolah saya itu masih menggunakan Pentium ya, bukan Core i3. Jadi kalau untuk internet itu sangat low, jadi menggunakan laptop atau HP-nya Bu Guru. Mereka menggunakan tidak membawa HP dari rumah karena mungkin HP-nya dipakai orang tua bekerja. Jadi saat ini untuk program game puisi setelah saya RPK, saya IHT itu saya jadwalkan hanya pada puncak tema. Jadi tidak mungkin saya melakukan luring itu dengan game puisi setiap hari karena HP dan laptop Bu Guru juga dipakai untuk bekerja. Jadi untuk sementara jadwalnya belum sesuai dengan yang seperti punya jenengan atau ada event atau bagaimana, saya hanya menjadwalkan kalau bisa pada saat puncak tema. Puncak tema kan kita melakukan evaluasi setiap tema itu ya, misalkan tema binatang, puncak temanya di minggu terakhir, saya harapkan Bu Guru saya sudah membuat pembelajaran tersebut melalui kuisis, di mana anak-anak nanti datang, terus melakukan kegiatan dengan game kuisis itu, kita juga langsung bisa melakukan penskoran atau penilaian dari kuisis tersebut. Demikian jawaban saya pada pertanyaannya Bu Eva. Terima kasih. Ya, baik. Jadi selain gurunya itu nambah ilmu buat Bu Guru, juga nambah semangat buat anak-anak gitu ya Bu Tina ya. Intinya begitu dan belum terjadwal tertentu, masih akan direncanakan. Baik, untuk penanya berikutnya ada yang ingin bertanya? Monggo. Satu lagi, ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Maaf ya, saya gagal fokus. Bu Arsi itu belakangnya, Bu Arsi itu ada apa sih, Bu? Kok kayak ada orang nih, apa? Saya mak teratap. Itu operatornya Bu Arsi. Kemewangannya Bu Arsi, Bu. Maaf. Saya juga kaget kok tadi lihat. Maaf. Bunuhnya punya indera ketiga kali. Enggak. Lah wong kelihatannya ini loh Bu. Kok rada menakutkan. Tambah tegang ya bunuhnya ya. Baik. Baik, itu oh ya. Saya lanjutkan ya. Maaf ya teman-teman, maaf. Saya lanjutkan. Baik, ada satu pertanyaan lagi Bu Ima, monggo Bu. Terima kasih waktunya, Bu Dokter. Oke. Yang saya tanyakan, ini kan apa tadi puisi ya? Oke, puisi. Ini kan sebagai hal baru bagi saya. Saya kan belum ada di program seperti itu di sekolah saya ya. Saya tertarik karena kan biasanya penilaian itu kan dilakukan hanya lembar-lembar kerja seperti itu. Nah, ini untuk tadi paparan dari Bu Tina bahwa itu dilakukan pada puncak tema. Itu untuk pertanyaannya berarti setelah kita kan seumpama untuk bulan ini tema kita adalah tentang tanaman seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya apakah seputar dengan materi yang sudah kita berikan atau istilahnya bisa ke wawasan yang lain atau seperti apa Bu? Terus kalau boleh saya tahu, ini kan ilmu baru untuk saya, apakah boleh dijelaskan
apa istilahnya, bagaimana cara membuat puisi itu dan tahapan-tahapan seperti apa biar apa Bu Tina juga menulari ilmu ke saya seperti itu, biar nanti kalau bisa mungkin saya terapkan di lembaga saya, nanti bisa sama-sama kita terapkan untuk biar anak-anak untuk apa penilaiannya juga lebih menarik seperti itu, nggak membosankan. Terima kasih. Seperti itu pertanyaan saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ima. Jadi ini yang ditanyakan ini cara operasinya ya, itu terus bagaimana mengoperasikannya, bagaimana cara membuatnya. Seperti itu, monggo Bu Tina bisa dijawab dari pertanyaannya Bu Ima, monggo silakan. Ya, terima kasih kepada Bu Ima. Tadi pertanyaannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama untuk puncak tema itu kita membuat pembelajarannya bagaimana. Tentu saja puncak tema itu bisa kan kalau di sekolah itu masing-masing ya puncak temanya. Misalkan pada saat tanaman dulu waktu tidak pembelajaran daring, puncak tema itu anak-anak bisa saya ajak ke taman atau membawa pot, kita menanam bunga bersama-sama seperti itu. Sedangkan untuk kali ini kita bertatap muka kan masih terbatas dan tidak diperkenankan. Jadi untuk game quizzes ini di puncak tema tentu saja kita merangkum semua pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah kita terangkan di minggu-minggu sebelumnya saat kita sampaikan kepada anak-anak. Misalkan tanaman, saya mengambil subtema ada 3 minggu ya, tanaman hias, tanaman obat, dan tanaman cara merawat tanaman seperti itu. Nah, misalkan di pertanyaan pertama saya tampilkan bunga mawar. Untuk kelompok A mungkin tidak bisa membaca, belum bisa membaca. Jadi lebih banyak saya menampilkan gambar dan angka. Misalkan saya tampilkan bunga mawar. Nah, kalau seperti ini, bunga mawar termasuk ada kita memberikan arahan kepada anak-anak. Jadi game itu tidak langsung ditampilkan terus anak-anak menjawab, tetapi bisa untuk jenjang SD di kuisis tersebut bisa langsung dicantumkan materi, tetapi untuk anak TK tentu saja mereka tidak bisa membaca, jadi kita berikan gambar, ilustrasi, narasinya adalah bu guru yang ngomong. Misalkan kita tampilkan gambar mawar. Nah, anak-anak ini bunga apa? Mereka menjawab, sudah siap dengan HP-nya ya. Kemudian warna apa? Nah, ada pilihannya. Di situ kita bisa memilih misalkan merah, biru, kuning, atau hijau. Mawar berwarna apa? Anak-anak pasti yang kita tampilkan gambar mawar merah ya, misalkan gambar mawar merah. Ini adalah termasuk tanaman hias. Anak-anak, apa warna bunga mawar? Mereka akan cepat-cepat menekan tombol yang berwarna merah. Seperti itu Bu Ima. Atau juga bisa kita selingi dengan penjumlahan atau pengurangan. Kalau dengan angka mungkin kelompok A sudah paham, tapi untuk membaca tidak bisa. Dan untuk cara membuat kuisis, apakah diperkenankan di sini saya memberikan contoh? Kuisis itu kita harus masuk dengan menggunakan akun. Jadi kita harus membuat akun terlebih dahulu. Misalkan saya mempunyai akun sagustinamahfud@gmail.com. Kemudian jenengan bisa masuk ke Google, langsung aja klik atau ketik webnya quizzes.com. Setelah itu, jenengan pilih yang login quizzes. Setelah login, nanti akan diarahkan untuk memasukkan email. Nah, di situ setelah masuk, baru kita akan diarahkan ke berandanya quizzes. Setelah masuk di berandanya quizzes, di situ bisa klik tanda tambah, pilih yang create quizzes atau bahasa Indonesianya buat quizzes. Quizzes ada 2, yang pertama quiz atau juga yang kesatunya itu cuma pembelajaran juga ada. Nah, untuk membuat quiz itu bisa kita setting game seperti yang saya utarakan tadi, bisa semakin cepat anak menjawab, nanti ada rankingnya. Nah, di situ ada pilihan, misalkan tema tentang apa, binatang, tanaman, dan sebagainya. Terus jenjangnya kita pilih kindergarten, kita pilih TK. Setelah itu kita buat pertanyaannya. Ada pilihan ganda, ada IC. Jadi bermacam-macam Bu, jenengan
kita itu bisa otodidak, bisa lihat dari YouTube, atau juga banyaklah dari Mbak Google juga banyak. Seperti itu Bu Ima. Semoga nanti lain waktu, lain kesempatan kalau kita bertemu, kita bisa belajar bersama-sama. Sebenarnya banyak Bu game yang seperti itu, ada Kahoot, ada Quizizz, juga banyak. Tapi memang untuk yang termudah itu bagi saya adalah Quizizz. Kalau Kahoot itu masih sulit. Jadi saya mengambil Quizizz. Insya Allah kalau kita tiap hari praktek pasti bisa. Terima kasih, Bima. Mungkin ya, saya menambahi sedikit boleh nggih? Jadi kalau Quizizz itu hampir mirip kayak Google Form, cuman di Quizizz itu kita bisa nambah gambar-gambar gitu. Nanti kalau itu searching aja Bu di YouTube cara membuat Quizizz gitu. Nggih. Jadi ada lebih kurangnya. Kalau kekurangannya itu memang karena murid kita masih TK, jadi nggak bisa bacanya ya. Jadi tetap harus ada panduan. Cuman kalau untuk gamenya itu anak-anak pasti menarik buat anak-anak gitu. Itu yang Quizizz-nya ya. Nggih. Baik, untuk berikutnya. Sama-sama Bu. Baik, untuk berikutnya akan saya berikan waktu kepada Bapak Sabto terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Tina. Monggo kepada Pak Sabto, saya persilakan. Pak Sabto, Pak Muji dulu nggih, Pak Sabto. Oh, nggih. Nggih, Mas. Oh, oke, nggih, kepada Pak Sabto masih ini apa? Disuruh tanya. Iya, ada sesi khusus untuk Pak Sabto. Pak Sabto juga tanya, nggih, Pak Sabto juga bertanya, nggih. Baik. Kalau yang bertanya apa namanya? Magister komputer, wah berat itu, Bu. Bu Tina, luar biasa, nggih. Pak Muji juga sudah lihat tadi laporannya. Untuk laporannya itu sudah diupload, nggih. Yang ini. Sampun, Pak. Sudah diupload. Nah, nanti setelah ini Bu Tina punya apa? Bukan tugas ya, apa? Ini apa? Kewajiban ya untuk meriksa, untuk lihat lagi laporannya ya. Nah, itu laporannya mungkin dibuatnya agak buru-buru gitu, jadi ada banyak ya, banyak atau bebek ini. Kata-kata yang tertinggal, Ibu. Jadi ada kurang N, kadang kebanyakan A, kadang double hurufnya, itu. Nah, itu nanti di nanti di skimming lagi, di scanning lagi dari halaman awal. Nah, saat ini dibuka mboten? Saat ini dibuka nggih. Yang laporan PDF itu. Laporannya. Nggih, Pak. Nggih. Boleh ditampilkan nggih. Pak Muji pengen lihat. Nggih. Boleh alat. Ini kan sudah lebih 1 jam, Pak. Oh, enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Lanjut, Bu, lanjut. Satu hari jenengan juga enggak apa-apa, Pak Muji siap. Oh my God. Nggih, kan jenengan kan kepala suku khusus kan. Untuk Bu Tina. Iya, Bu Tina nanti Bu Rija itu paling lama. Bu Tina, Bu Nuke, Bu Rija. Teman-teman diwakili. Begitu toh, Pak. Pokoknya 3 ini paling lama nanti. Yang mana, Saya Pak? nggak mau jadi moderator lagi. Ke atas. Nah, ini contoh mawon. Peningkatan kemampuan IT melalui penggunaan media pembelajaran. Oh iya. Pak Muji nggak sakit mata bersatu-satu, Pak Muji.
lulusan sarjana bahasa ini. Oh ya Pak, di depan sendiri ya Pak. Iya. Jadi yang seperti itulah di dalam itu nanti panjenengan lihat satu persatu nih. Oh, gitu. Nah, tahunnya itu memang tahunnya 2020. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Oh, itu Nanti kan sistem kebut seminggu itu. nanti tinggal di ini lagi selaraskan tanya. Nggih, bisa ditutup, sampun. Nggih. Sudah waktunya teman yang lain. Nggih, itu yang pertama nggih. Oke. Ya. Itu yang pertama dari penulisan ya. Itu kalau dilihat satu-satu lama, apalagi yang miliknya Bu Rija itu hampir 300 ya. Nah, 298 Ibu. Itu 89 apa 78 ya? wih, iku laporan tak sepur itu, Bu. Alhamdulillah nggak dibukukan, Bu. Aku bukan tak protoli semua itu tak gunakan. Eko sepur Pertamina. Gerbongnya itu ada 37 ya. Rinza belajar buat tesis, Bapak. Amin. Calon MPD. MPD itu singkatannya meh podo dokter. Jadi sudah latihan nggih. Baik, kembali ke Bu Tina nggih, yang kedua. IHT nyenengan itu tentang pembuatan media nggih. Oke, Pak. Betul nggih, media berbasis IT nggih. Media pembelajaran berbasis IT. Seandainya nanti nggih. Android, Pak. Nggih, bukan sekarang. Android itu kan nanti mengalami perkembangan ya. Sekarang kan baru Android 11. Misalkan nanti di tahun-tahun depan misalkan ya. Kemudian terjadi, tentu kan kita kan disruptif ya. Disruptif itu perubahannya itu tiba-tiba ya. Perubahan segala macam sisi kehidupan, teknologi termasuk ya, apalagi di abad atau peradaban digital ini kan model perubahannya kan sangat cepat dan itu dinamis, dan tentu itu menuntut keterbukaan nih tentu ya. Kemudian kita dituntut untuk adaptif itu langsung kompatibel atau mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini pertanyaannya agak berat sedikit. Bu Tina kepala sekolah ya, nggih. Bu Tina sebagai kepala sekolah, selain sebagai pemimpin pembelajaran, tentu memiliki tugas salah satu adalah melakukan inovasi atau pembaharuan di bidang pembelajaran. Tentu pembelajaran itu kan luas, salah satunya adalah mendesain, kemudian mendesain atau meng-create atau menciptakan berbagai macam nilai-nilai yang adaptif terhadap perkembangan zaman yang itu bisa dikompatibelkan atau diimplementasikan ke dalam dunia pembelajaran. Nah, menurut Bu Tina, hasil pencapaian kompetensi Ananda atau siswa itu apakah sudah sesuai nih? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dituliskan di perangkat pembelajaran Ibu guru semuanya? Ya, tujuan pembelajarannya yang dituliskan oleh Ibu guru di rencana pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran untuk bidang penggunaan teknologi ini, pengembangan media ini, apakah tujuan yang sudah dituliskan itu, sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dengan penggunaan media atau
teknologi berbasis Android ini efektivitasnya bisa senantiasa dijaga. Artinya kan tadi panjenengan menyampaikan kalau dengan Zoom jenuh, kemudian lihat video juga jenuh, melihat gambar juga jenuh, kemudian dengan Classroom juga jenuh. Nah, panjenengan mampukah memberikan sebuah kontribusi atau ide untuk mempertahankan bagaimana siswa ini bisa memperbarui semangatnya setiap waktu dengan berbagai kendala-kendala internal ya, kendala-kendala internal yang mereka hadapi. Artinya bahwa bagaimana cara Bu Tina memberikan atau memunculkan ide-ide baru dalam rangka untuk menjaga semangat anak-anak, khususnya di bidang pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana Bu? Pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Ini berat, karena pertanyaan yang kedua berkaitan dengan semangat semangat menjaga motivasi anak-anak dalam belajar, khususnya di bidang teknologi. Jadi apa upayanya supaya anak-anak itu tidak jenuh? Kan tidak hanya pendekatan atau metode kuisis. Kan tidak mungkin kita akan gunakan setiap minggu, setiap waktu. Tentu kan nanti akan mengalami perubahan. Nanti ada metode, ada aplikasi baru, tentu ada ini yang baru, adaptasi yang baru. Gitu. Nah, upaya Bu Tina untuk menjaga semangat anak-anak selain dengan senantiasa memperbarui model-model pembelajaran, yang lain apa? Nah, begitu. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Muji selaku pengajar di kelas saya atas koreksi dan pertanyaannya. Tadi bilang pertanyaannya berat, Pak. Badan saya sudah berat ditambah pertanyaan beratnya kuadrat. Terima kasih untuk koreksi tata penulisan dan font huruf, kekurangan huruf itu memang saya akui saya mengerjakannya sistem kebut seminggu, SKS ya Pak ya, bukan sistem kebut semalam, sistem kebut seminggu, jadi mungkin masih banyak yang tertinggal hurufnya, segera akan saya perbaiki. Untuk pertanyaannya yang pertama, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Menurut hasil RPK yang saya lakukan, saya memang mengambil indikator keberhasilan itu dengan muatan lokal yang saya ambil adalah kognitif. Di situ ada penggunaan teknologi sederhana. Dan di TK khususnya teknologi sederhana itu memang sejak dini harus kita perkenalkan. Karena anak-anak di rumah screen time atau mereka bertatap muka dengan layar, khususnya dengan layar HP itu hampir 90% mereka lakukan. Dan 10%-nya mereka hanya bermain dengan teman sebaya. 90%-nya mereka bermain dengan HP. Jadi di sini indikatornya saya menggunakan pengenalan teknologi sederhana dengan hal-hal yang bermanfaat atau sesuai dengan pembelajarannya. Apakah sudah tercapai? Menurut saya sudah sesuai dengan arahan atau tujuan dari RPK saya ini, saya sudah melakukan yang terbaik dan maksimal dan insya Allah sudah tercapai Muji. Karena apa? Dengan adanya game kuisis ini mereka jadi tahu, oh ternyata di HP itu Bu ya bisa bermain seperti ini, tidak seperti mainan kalau kita gunakan anak-anak dikasih HP mainan Mobile Legends atau main-main yang sifatnya hanya kesenangan. Tetapi kalau dengan menggunakan kuisis, anak-anak bisa bermain sambil belajar seraya bermain. Insya Allah indikatornya sudah tercapai. Dari mana saya mengukurnya? Dari penguasaan atau saat mereka saya berikan kuisis, mereka bisa menjawab dengan
benar. Misalkan ada 4 anak, saya berikan 10 pertanyaan di game kuisis tersebut secara presentase mereka sudah bisa menjawab dengan benar dan menggunakan game kuisis itu ternyata ngajari anak kecil itu lebih mudah daripada kita mengajari orang dewasa. Menurut saya sudah tercapai Pak Muji. Nah, untuk efektivitasnya, efektivitas kalau kita mengukur secara saat ini, saya yakin efektivitas dari kegiatan saya itu sudah 100%, Pak. Saya pede dengan apa yang sudah saya lakukan. Tetapi untuk melihat ke depannya tentu saja kita harus melakukan perubahan-perubahan, termasuk kita sebagai seorang pendidik harus senantiasa selalu memperbaiki diri, selalu belajar dan belajar lagi, supaya bisa membuat media-media yang lain. Tentu saja kalau hanya kuisis, ada masanya, 6 bulan mereka juga bosan. Seperti dulu awal-awal Zoom mereka semangat, karena ada baru. Kemudian saya ganti pakai yang dari Surabaya itu pakai Teams. Teams itu sangat sulit malahan Pak. Tidak bisa kalau untuk TK karena TK tidak ada akun yang seperti SD dan sebagainya, juga berjalan beberapa. Kemudian ada video, mereka pertama senang sekali melihat bu gurunya berlenggak-lenggok di depan HP seperti ini. Nah, rasa kejenuhan atau kebosanan anak itu juga ada masanya. Jadi kalau untuk efektivitasnya saya ukur untuk saat ini sudah 100%. Untuk kedepannya saya sebagai kepala sekolah, Pak Muji tadi bertanya bagaimana upaya yang saya lakukan. Upaya yang saya lakukan adalah dengan belajar dan belajar lagi, meningkatkan kemampuan diri saya agar bisa menciptakan yang terbaik untuk sekolah saya. Tentu saja di sini adalah student well-being-nya adalah murid saya. Yang saya utamakan di sini kebutuhan belajar siswa. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita sebagai guru harus bisa berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat mereka. Kalaupun belum bisa secara maksimal, kita harus berupaya. Bagaimana caranya? Misalkan kalau sudah bosan, kita harus selalu mengikuti, mengupdate diri, mengikuti diklat, mengikuti seminar, ada kegiatan apa lagi. Sekarang ini malah ada yang terbaru lagi, ada metode flipbook yang sekarang dilombakan diapresiasi guru itu juga kita harus belajar, meskipun nantinya kita tidak bisa, kita harus berjuang sendiri, belajar sendiri, otodidak atau bagaimana. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai, jika nanti murid kita sudah ada kebosanan lagi, kita ganti metode kita. Jadi untuk mengatasi kebosanan mereka, kita harus bisa menampilkan ide-ide yang baru dan juga gagasan yang baru. Tentu saja harus sesuai dengan visi dan misi sekolah kita, tidak boleh melenceng. Misalkan sekolah saya berbasis agama, jadi di situ nanti media yang saya gunakan juga saya sisipi dengan misalkan kalau video tentang doa-doa pendek, surat-surat pendek, seperti itu tidak bisa kita tinggalkan. Nantinya saya berharap kalau sudah pandemi ini berakhir, saat kita berjumpa lagi dengan anak-anak, bu guru semua sudah ready, sudah siap dengan metode-metode yang baru buat anak-anak. Demikian Pak Muji, semoga jawaban saya berkenan dan tidak menambah berat badan saya lagi. Terima kasih. Jadi terima kasih luar biasa ya. Jawabannya sangat visioner sekali. Ini memang sangat layak menjadi kepala sekolah ya. Sangat layak, luar biasa. Terima kasih sudah juga membuka wawasan kita. Pak Muji juga banyak belajar dari bunda-bunda semua. Betul ya, teknologi itu memang hanya berlaku sesuai dengan kebutuhan dan ada masanya. Nah, itulah kenapa kita dituntut untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Jadi tidak cukup misalkan siswa diminta untuk jawablah pertanyaan ini dengan benar gitu kan. Tapi kita harus menjelaskan dengan benar itu nanti sesuai dengan tuntutan. Nanti takutnya nomor 1 jawabannya benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar. Ini kan pertanyaannya, jawablah pertanyaan ini dengan benar, Bu. Berarti benar. Kalau Pak Muji dulu waktu di pondok itu